Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Guru pada pagi hari ini. Mari silakan belajar bersama melalui daring pada pagi hari ini. Pak Guru berharap bahwa kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita, dan semoga Anda dan keluarga selalu dalam lindungannya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik kembali, tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ingat kembali adik Simba kemarin. Yang kedua, siswa dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang ketiga adalah siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Nah, inilah dia yang harus kita capai pada hari ini. Nah, anak-anak, bukalah buku tematikmu halaman 57. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini dengan materi bahasa Indonesia, yaitu menentukan informasi yang dibahas pada teks bacaan dalam bentuk bagan. Nah, kemarin Pak Guru sudah menugaskan anak-anak kami untuk membuat bagan dengan kata tanya dan jawabannya di bawah kata tanya tersebut. Nah, yang sudah mengumpul masih sebagian, yang lain mohon jangan dilewatkan begitu saja. Dan pada pertemuan kemarin juga sudah Pak Guru berikan contoh. Jadi kalau masih ragu-ragu silakan buka videonya. Nah, pada pagi hari ini kita akan menentukan informasi yang dibahas pada teks bacaan dalam bentuk bagan. Nah, lihat, ini tugas anak-anak kami sangat gampang pada pagi hari ini. Yang bagaimana Pak Guru sudah membuat bagannya, juga sudah membuat kalimat tanyanya, anak-anak kami tinggal mencari jawabannya. Nah, nanti anak-anak kami mengerjakan sesuai dengan apa yang tampil di video ini, ya. Jadi anak-anak kami tinggal memberikan jawabannya saja. Nah, itulah sekilas tentang bahasa Indonesia, karena materinya sebenarnya hanya pengulangan dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Kita masuk kepada tanggung jawab, hak, dan kewajiban masyarakat. Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita susah membedakan yang mana tanggung jawab, yang mana hak, ya, dan kewajiban kita. Maka itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita melihat hak dan kewajiban itu bersifat kodrat, ya, kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Nah, begitu kita lahir di dunia ini, maka sudah melekat dalam kehidupan kita hak dan kewajiban. Ketika kita baru lahir, hak kita adalah mendapatkan makanan, ASI, perhatian, perlindungan, perawatan, dan sebagainya. Itu hak. Tidak ditanya dulu. Itu sudah langsung otomatis dilakukan oleh orang tua kita. Nah, tapi ketika kita sudah mulai bertumbuh, sudah mulai TK, SD, maka kewajiban kita juga mulai muncul. Contoh, kalau hal-hal kecil ketika di TK kalian masih ingat, kalau pulang sekolah kewajiban anak-anak TK itu selesai bermain misalnya, mengumpulkan kembali mainannya dan meletakkan di kotak mainan.
Atau kalau di rumah, begitu pulang sekolah, sampai di rumah melepaskan sepatu dan pakaiannya, meletakkan pada tempatnya. Nah, ini kadang kita tidak sadari bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Nah, bagaimana seharusnya hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Artinya, kita harus melaksanakannya masing-masing secara bertanggung jawab. Nah, orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kamu bisa menilai dirimu sendiri bagaimana selama ini, apakah kamu kalau diminta tolong oleh orang tua, oleh guru, oleh teman, ya, kamu melaksanakannya, atau misalnya ketika kamu ditugaskan di rumah, setiap hari, pagi hari kamu harus nyuci piring, lalu kamu melalaikan itu. Tidak melaksanakan kewajiban untuk menyuci piring. Nah, kalau hal itu kamu lakukan, maka kamu dikategorikan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Maka nilai sendirilah dirimu, bagaimana selama liburan di rumah ini, apakah kamu sudah melakukan hal-hal yang baik? Kalau belum, berarti kamu belum bertanggung jawab. Nah, ada hak kita sebagai warga masyarakat. Nah, kita mau melihat kembali pengertian dari hak. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Ya. Jadi hak itu adalah sesuatu yang mutlak, wajib, harus kita miliki. Dan hak itu bisa kita gunakan tergantung kepada kepentingan pribadi kita. Lalu apa hak kita sebagai warga masyarakat? Nah, sebagai warga masyarakat, hak kita adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Contoh hak kita sebagai warga masyarakat itu misalnya menikmati fasilitas umum, jalan raya, rumah sakit, ya, alat transportasi yang layak, dan sebagainya. Nah, itulah hak kita sebagai warga masyarakat. Nah, bentuk hak warga masyarakat seperti berikut ini. Nah, ketika kita menghadapi sesuatu, maka kita memiliki hak, yaitu namanya hak perlindungan hukum. Lalu kedua adalah kita juga berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berikutnya menikmati lingkungan bersih, bukan polusi. Berikutnya hidup tenang dan damai, tanpa merasa was-was. Makanya ada Pak Polisi, ada tentara. Nah, tujuannya sebenarnya untuk membuat kita hidup dengan tenang dan damai. Jauh dari misalnya dari perampok, jauh dari tindakan-tindakan anarkis dan sebagainya. Lalu bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Lihat, Indonesia itu memiliki 6 agama, ya, dan itu kita bebas memilihnya. Tapi bebas dalam hal ini artinya bukan hari ini saya agama A, besok saya agama B. Bukan itu maksudnya bebas. Tapi ketika kamu memilih agamamu, misalnya sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, agama Islam, agama Buddha, Hindu, Konghucu, maka itu kamu harus hidupi selamanya. Nah, itulah namanya bebas di situ. Tapi bukan bertukar-tukar agama, hari ini agama A, besok agama B, bukan ya. Lalu berikutnya berpendapat dan berorganisasi. Jadi setiap kita itu punya hak untuk mengeluarkan pendapat, untuk berorganisasi. Nah, di sekolah kita punya hak berpendapat, misalnya dalam menentukan
ketua kelas, misalnya ketika kita piket kelas dan sebagainya. Lalu mengembangkan kebudayaan daerah. Jadi kita diberikan ruang oleh negara untuk mengembangkan segala sesuatu kebudayaan kita, tentu kebudayaan yang positif, yang sifatnya daerah, sehingga memperkaya budaya nasional. Nah, itu tadi hak-hak kita. Sekarang kita melihat kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, sebagai warga masyarakat, kita harus memahami pengertian dari kewajiban. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Nah, apa kewajiban warga masyarakat? Yaitu sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya adalah siskamling atau ronda malam, ya. Itu wajib semua warga masyarakat turut ambil bagian untuk melakukan tugas ronda tersebut. Nah, bentuk-bentuk kewajiban di masyarakat itu ada beberapa. Yang pertama adalah kita wajib mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu harus kita patuhi. Jangan buat nilai sendiri yang tidak biasa kita pakai, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah lahir dan hadir di masyarakat selama ini. Berikutnya, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Nah, ini di tempat kita masih bisa kita saksikan, terutama di warung-warung tuak atau di Lapo, itu sudah jam 12, jam 1 malam, masih enak orang bernyanyi-nyanyi dengan suara lantang, ya, tanpa memikirkan orang lain yang sedang istirahat, tanpa memikirkan orang tua yang mungkin kurang sehat, atau anak-anak bayi yang masih membutuhkan istirahat. Tapi mereka merasa punya itu hanya milik mereka malam itu. Jadi tolong untuk anak kami, jangan kita tiru hal-hal seperti itu. Jadi kalau sudah larut malam, ya kita tidak boleh berteriak, bernyanyi sekencang-kencangnya yang pada akhirnya mengganggu ketentraman atau ketenangan orang lain. Berikutnya, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW atau desa setempat. Misalnya kerja bakti, gotong royong, musyawarah warga masyarakat setempat. Ya, ini harus kita ikuti. Tentu untuk anak-anak kami belum diharuskan semuanya. Tapi kalau misalnya ada kebersihan desa, kebersihan lingkungan, kita bisa ambil bagian di sana. Ya, hal-hal kecil entah memungut sampah atau sekedar mengantar minum orang tua kita yang sedang bekerja, itu sudah sama. Artinya kita sudah melakukan kewajiban kita. Lalu menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Nah, ini sering juga menjadi problema di masyarakat sekarang ini. Kadang-kadang kita kurang menghargai siapa yang ada di sekitar kita. Maka kita mulai kembali supaya kita tetap menjaga keharmonisan, kita harus menghormati tetangga kita. Menghormat bukan berarti mengangkat tangan untuk menghormatinya, tetapi berperilaku baik, sopan, tidak mencemooh. Ya, itulah adalah sudah sikap menghormati. Lalu membantu tetangga yang terkena musibah, misalnya tetangga kita kebanjiran rumahnya, ya kita harus menolong, jangan ditonton, dibantu membersihkan, ya, supaya dia bisa kembali seperti hidup sedia kala. Lalu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, ini menjadi masalah besar di kehidupan kita. Kita kurang peka terhadap kebersihan lingkungan. Nah, akhirnya di lingkungan kita itu terlihat di mana-mana ada sampah. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain kecuali kita memulainya dari dalam diri kita sendiri. Nah, itu tadi anak-anak, hak dan kewajiban kita serta tanggung jawab
sebagai warga masyarakat. Nah, ini adalah intisari pembelajarannya. Nah, kita masuk kepada materi berikutnya adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Nah, masih ingat kalian usaha ekonomi perseorangan? Nah, mari kita lihat satu persatu. Jadi jenis usaha ekonomi itu ada dua, ada yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Nah, kalau dia sendiri, ciri-cirinya adalah mudah didirikan dan dibubarkan. Tidak perlu rapat-rapat kalau misalnya berhenti berusaha. Cukup kita tutup usaha kita ya selesai. Berikutnya, tanggung jawab pemilik tidak dibatasi. Jadi kita memiliki tanggung jawab penuh atas kegiatan usaha kita. Mau dimajukan, dikembangkan, atau mau begitu-begitu saja, kita memiliki tanggung jawab penuh. Berikutnya, seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Jadi apapun yang menjadi laba keuntungan dari usaha itu, kita sendiri yang menikmatinya. Lalu roda perusahaan diatur sendiri, ya, diatur itu ya, bukan diatur sendiri. Artinya, bagaimana cara untuk memperluas usaha kita atau melakukan penjualan lebih baik, nah itu adalah ditentukan oleh orang yang punya usaha itu sendiri. Berikutnya, pengelolaan usaha dilakukan secara sederhana, ya. Sederhana maksudnya tidak melibatkan orang banyak, tidak melibatkan ahli-ahli untuk mengerjakan pekerjaan itu. Cukup dia sendiri mengerjakan dan keluarganya, sehingga ini dikatakan pengelolaan yang sederhana. Dan yang terakhir adalah kelangsungan usaha bersifat turun-temurun. Nah, usaha perseorangan itu bersifat diwariskan kepada keturunannya. Bila si A sekarang punya perusahaan atau usaha, nah ketika dia meninggal nanti itu dialihkan atau diwariskan oleh atau dilanjutkan oleh anak-anaknya. Begitu seterusnya. Nah, inilah maksudnya bersifat turun-temurun. Contoh-contoh usaha ekonomi perseorangan. Yang pertama adalah usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Berikutnya, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perseorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang pasar, warung, dan toko kelontong. Berikutnya, usaha jasa. Jadi perusahaan jasa yang dikelola secara perseorangan contohnya adalah usaha fotokopi, bengkel, salon atau potong rambut, dan penjualan pulsa. Nah, ini adalah usaha jasa perseorangan. Lalu industri kecil. Industri kecil dikelola perseorangan merupakan industri rumahan atau industri rumah tangga. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, mebel, dan hal lainnya. Nah, usaha ekonomi yang dikelola kelompok tadi yang dikelola oleh perseorangan. Kalau dia kelompok ada 5. Yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu, artinya 2 orang. Nah, usaha berbentuk firma ini biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Misalnya, firma itu kantor pengacara, ya. Itulah contohnya, ya, usaha pengacara.
Berikutnya persekutuan komanditer atau persekutuan ini disebut dengan CV, ya, didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Jadi ada modal di sini. Ada dana, ada uang, ada saham. Nah, CV itu terdapat 2 jenis sekutu, yaitu ada sekutu aktif dan ada sekutu pasif. Nah, sekutu aktif itu biasanya dikatakan sebagai investor atau yang mempunyai dana atau yang pemodal. Sedangkan sekutu pasif adalah orang yang menjalankan modal yang dari sekutu aktif ini. Itu maksudnya. Lalu perseroan terbatas atau disingkat dengan PT itu adalah usaha bersama yang modalnya perkumpulan saham, ya. Nah, pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Itulah tujuan perseroan ini. Nanti pada akhir tahun setelah perhitungan, maka setiap dari keuntungan yang dibuat atau yang diraih oleh PT ini akan dibagi bersama oleh perusahaan kepada pemilik saham sesuai dengan besar kecilnya saham yang ada di dalam perusahaan tersebut. Lalu badan usaha milik negara atau dikenal dengan BUMN. Ya, mengapa BUMN atau badan usaha milik negara? Karena itu modalnya perusahaan itu seluruhnya atau sebagian besar modalnya itu merupakan milik negara. Ada 2 badan usaha ini, ada milik negara berbentuk perusahaan umum dan ada perseroan terbatas. Itu ya. Lalu yang terakhir koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerak ekonomi rakyat yang berdasarkan dengan asas kekeluargaan. Dan jadi pengembangannya itu berdasarkan asas kekeluargaan, tidak seperti di bank. Cara penyelesaian utang piutangnya berbeda dengan di bank. Proses peminjamannya juga berbeda dengan bank. Apa saja koperasi ini? Ada beberapa koperasi yang kita kenal di Indonesia. Ada koperasi konsumsi. Nah, nanti bisa kamu lihat penjelasannya. Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi produksi, ada koperasi jasa, ada koperasi serba usaha. Nah, itu bisa kamu dalami kegiatan ekonomi itu di halaman 61 dan 62. Nah, itulah materi pada hari ini yang sudah Pak Guru sampaikan dan jelaskan. Mudah-mudahan dengan membaca buku dan mengikuti video ini, anak-anak kami bisa memahami apa maksud dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi terima kasih, sekian saja materi yang Pak Guru sajikan. Semoga anak-anak kami tetap semangat dan sehat selalu.